Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Baik, ya hari ini kita akan mengadakan ibadah virtual tanggal 27 Agustus 2021 yang akan dipimpin oleh Langsung. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ya, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih kami bisa diberikan nafas kehidupan dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah hati kami dan pikiran kami fokus terhadap-Mu Tuhan, dan biarlah kami Tuhan bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya pastinya anak-anak masih tetap semangat ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan
akan disampaikan oleh Ibu Ju Shirley SPH. Tapi sebelum itu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini Ibu percaya anak-anak semuanya itu luar biasa hebat, diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum baca firman. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami di pagi hari ini. Biar senantiasa ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan sempurnakan terus setiap kami, bahkan ibadah kami ini. Dan saatnya ya Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati anak-anak semua, biar semuanya diberkati dengan kebenaran-Mu, dimerdekakan oleh kebenaran-Mu, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap membaca. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Anak-anak, Ibu percaya sudah mempersiapkan Alkitabnya dan sudah duduk manis, dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Oke, sebelum itu Ibu belum membaca firman Tuhan, tetapi Ibu akan bercerita. Nah, Ibu akan bercerita. Oke, anak-anak menyimak ya anak-anak ya. Cerita ini mungkin ada kesamaan nama dengan ada siswa dari kelas 1 atau sampai kelas 6, tetapi ini kalau di dalam cerita Ibu ini bukan berarti karena Ibu lihat ada nama ini dan Ibu sengaja untuk memberikan nama tersebut. Nah, cerita ini anak ini bernama Elia. Nah, pada suatu waktu pada hari Minggu. Nah, hari Minggu, kalau hari Minggu kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu beribadah. Nah, waktunya beribadah. Dan saat itu si Elia ini dia masih
kelas kecil, jadi masih masuk anak sekolah minggu. Nah, di saat dia bersekolah minggu, kakak sekolah minggu itu menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tentang firman Tuhan yang dia dengar itu dari kakak sekolah minggu itu yang terambil di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Nah, Ibu percaya kelas 3 sampai kelas besar itu kelas 6 sudah tahu nih, harus diingat, harus dihafal, karena apa? Ini sudah Ibu ingat, Ibu sudah memberikannya sejak kelas 3, kelas 4 juga pasti diingat kelas sampai kelas 6 ya. Jadi ini adalah Keluaran 20. Keluaran 20 ini ayat 1 sampai 17 itu adalah 10 perintah Allah. Nah, yang ayat ke-15 itu berbunyi apa ya? Ayat ke-15 itu berbunyi jangan mencuri. Oke, jangan mencuri. Kalau 10 perintah Allah, dia masuk ke perintah ke berapa ya? Nah, itu termasuk dalam perintah ke-8. Oke, ke-8. Nah, ketika Elia ini mendengarkan firman Tuhan ini, dia mendengarkan perenungannya dari kakak sekolah minggu, tetapi dia tidak menyimpannya, di dalam hati. Dan ketika sekolah minggu itu bubar, sudah pulang. Nah, ketika dalam perjalanan Elia ini perjalanan pulang, dia melihat ada pohon mangga di pekarangan orang. Nah, apa yang terjadi? Di pekarangan orang berarti bukan punya Elia dong, ya kan? Bukan punya Elia. Tetapi ketika dia melihat, waduh, pohon mangga tetapi buahnya lebat dan sudah matang-matang. Nah, dia lihat ternyata ini buah mangganya banyak sekali. Bisa nggak saya mengambilnya 1 atau 2 buah gitu kan? Akhirnya dia berpikir, akhirnya dia lupa dengan firman Tuhan tadi, jangan mencuri. Akhirnya dia nekat manjat saja. Dia manjat, dia bilang biar hanya 1 atau 2 buah dia dapat, yang penting dia bisa menikmatinya. Oke, dia naik, udah agak tinggi dia naiknya. Apa yang terjadi? Elia ini gubrak, jatuh. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Otomatis Elia merasa kesakitan, dia bisa berteriak, dia bisa menjerit. Nah, Ibu mau katakan bahwa ketika anak-anak itu ada di sekolah minggu ataupun berada di mana, di rumah, orang tua memberikan peringatan, memberikan nasihat, harus didengar. Ya, harus didengar. Jadi akibatnya apa tadi? Elia jatuh. Nah, langsung menerima akibat karena itu tidak baik. Tadi sudah dia mendengarkan, padahal jangan mencuri, tetapi dia masih melakukannya. Ya kan, dia masih melakukannya. Otomatis anak-anak bisa mengambil hikmatnya dari sini, bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, maka ada akibatnya yang harus kita tanggung. Nah, contoh tadi kan si Elia. Oke, nah sekarang giliran kita baca firmannya. Oke, Ibu akan baca firmannya sebagai referensi dari cerita tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, Ibu akan membacakan buat anak-anak semua. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dengan judul perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ayat 17.
Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi anak-anak, kalau misalnya ada perintah jangan mencuri, berarti anak-anak harus melakukannya, ibu juga harus melakukannya, semua kita, siapapun, bukan hanya anak-anak, tetapi kita semua orang-orang atau manusia ciptaan Tuhan yang punya akal untuk berpikir bahwa tidak boleh mencuri. Nah, seperti itu. Jadi biarlah firman Tuhan ini memberkati anak-anak semua, bahkan kita semua yang mendengarkan, bahwa kita harus taat kepada perintah atau firman Tuhan. Salah satunya jangan mencuri, karena ketika kita mencuri ada akibatnya. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, bahkan setiap hikmah-hikmat-Mu ya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi anak-anak kami, sehingga membentuk anak-anak kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang sudah Engkau berikan lewat hamba-Mu dan sampaikan buat anak-anak, biarlah itu boleh tertanam dalam setiap hati anak-anak kami, dan mereka boleh melakukannya apa yang menjadi perintah Tuhan, menjauhkan diri mereka dari setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan mengubah setiap kami dari hal-hal yang tidak baik, Tuhan berubah menjadi baik lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami terus berdoa untuk sekolah kami ini, SDK Pavanderstur, biar semakin maju, biar menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak ini akan berhasil, beruntung dan sukses, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu guru, karyawan, staf yang ada di SDK Pavanderstur ini ya Tuhan Yesus, kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, Tuhan terus memberkati dengan kemampuan ekstra daripadamu, sehingga dalam mendidik anak-anak kami ini, dalam mengajar anak-anak kami ini, kami boleh dengan semangat agar supaya anak-anak kami ini bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan daripadamu, senantiasa kami dalam perlindungan-Mu, pemagaran-Mu, dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi kami semua. Untuk orang tua murid, biarlah terus diberkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka terus diberkati, bahkan usaha-usaha mereka terus Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru yang ada di SDK Pavanderstur, bahkan orang tua murid, anak-anak didik kami yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati setiap pengobatan, dari obat-obat, minuman, makanan. Tuhan memberkati sehingga terjadi pemulihan karena kuasa daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biar apa yang kami lakukan, baik siswa-siswi kami ya Tuhan, baik Bapak Ibu guru, dalam kegiatan belajar mengajar itu boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Ya anak-anak, tiba saatnya kita mau mengucap syukur, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau menutup dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya minggu depan. Ya, stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.